Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Biasanya kita mulai dengan ngopi dulu. Kita kali ini mulai dengan ngeteh dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa begitu? Karena ngopinya udah 2 kali tadi pagi. Hebat kali ya. Ini Jumat pagi sebelum Jumatan buat video dulu. Mau cerita sedikit nih, berapa hari ini memang pagi tidak bisa buat video. Biasanya buat video saya pagi. Kenapa? Tidak bisa karena ngajar pagi. Jadi beberapa hari ini dari pagi tuh ngajar dan memberikan presentasi. Dari mulai kapan ya? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini Jumat ya. Mau cerita sedikit tentang programming IoT ya. Nah, ini IoT device ini. Jadi kemarin kami ngajar anak-anak mahasiswa SBM, Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB, tentang Internet of Things. Ini kuliahnya nanti tentang teknologi ya. Jadi bisnis terkait dengan teknologi dimulai. Sekarang bisnis-bisnis terkait dengan teknologi. Kami ada 4 kali pertemuan tentang IoT, nanti ada teknologi yang lain. Oke. Seperti yang sudah dibayangkan, ini kelasnya banyak ya. Ternyata pesertanya banyak, meludak. Ada, setahu saya lebih dari 60 orang ya. Lebih dari 60 orang, mungkin 60 sekian lah orang. Maka ngajarin 60 semuanya coding kan susah juga ya. Akhirnya kita buat grup bertiga dan berempat. Jadi ada sekitar 20-an grup lah ya, 20 grup ya. 20 grup kurang dikit ya kayaknya, 20 grup. Yang mana mereka diminta untuk program ini. Oke, pertama kali tentunya harus install dulu. Jadi ketika saya menjelaskan itu, anak-anak pasang Arduino IDE, arduino.cc. Ternyata internet kampusnya berantakan. Jadi ini ya sebenarnya kan mahasiswa punya akses terhadap internet kampus ya. Di akses pointnya itu semuanya nih. Tidak ada 20 grup yang menginstall Arduino IDE. Wah, lemot luar biasa. Jadi sebagian terpaksa harus tethering ya, pakai handphonenya sendiri. Nah ini juga gini ya, which brings to a point begini. Satu, yang kayak gini itu biasanya IoT programming paling masalah adalah network. Masalah kedua adalah power atau listrik. Ini kebetulan karena ini deployment-nya sedang ada di kampus ya, dan labnya luar biasa asik. Ada 20-an meja yang masing-masing udah ada listriknya di situ. Jadi langsung mahasiswa bisa colok ke notebooknya ya, no problem. Udah listrik ada itu, listrik nggak masalah. Nah ini yang susah adalah ini ya, akses terhadap network ya. Itu satu, install. Yang kedua, setelah install IDE, kami kan menggunakan ini ESP8266. Dan Arduino IDE itu kalau kita mau pasang ESP8266 harus dipasang board definition-nya dulu ya. Itu juga harus download lagi. Iya, gimana caranya? Go to preferences, lihat di sini, masukkan boardnya, masukin jeng. Oke ya. Ini boardnya udah kita seragamkan. Sebenarnya boardnya ada 2 jenis sih, Lolin sama Amiska ya. Tapi sama lah ya. Nih, udah pakai Arduino IDE dengan susah payah akhirnya terinstall juga. Wah itu ribetnya. Kedua, setelah itu baru pasang Arduino boardnya. ESP8266 boardnya. Nah setelah itu baru kita mulai. Nah ternyata ini belum saya oprek juga ini ya. Ini yang Lolin yang apa gitu di Arduino IDE itu. Sorry, ini Arduino IDE-nya kemarin juga ada masalah tuh. Ini versi yang 2 sekian atau 1,8, 1,8. Ya ini kayaknya nggak ada masalah kemarin ya. Kayaknya yang versi 2 atau versi 1 nggak masalah. Cuma versi 2 lambat. Saya sebenarnya pengen ngajarin mereka dengan menggunakan platform I/O. Tapi kan lebih susah lagi nebaknya ya. Jadi biasanya strategi saya adalah gunakan Arduino IDE dulu, install ini, baru nanti kita install platform I/O. Karena proses kompilasinya platform I/O itu lebih cepat, dan karena ini anak-anaknya sebetulnya nggak perlu takut ya pakai komputer udah biasa ya. Command line pun nggak masalah. Pakai VS Code juga bisa ya, Visual Code Studio, langsung pakai ini lebih kencang lagi. Ya for some reason kalau saya merasa kalau saya compilingnya di Arduino IDE ini lebih lambat ya, ESP8266.
Boardnya ini juga kita gunakan adalah ESP8266 modulnya yang generik pilihan di menunya. Jadi kalau Anda mau nyoba-nyoba awal-awal ESP8266 generik ya, ini dulu ya. Nah, habis itu baru kita belajar Blink ya. Jadi kemarin itu kita itu masalahnya itu ada masalah ya, masalah network segala macam, khususnya masalah network. Oke. Jadi balik lagi. Kalau kita mengajarin kalau kita mengajarkan IoT, perhatikan networknya ya. Nah, berikutnya lagi adalah gini, tadinya ini kan kita ada berapa 22 grup atau lebih ya. Jadi saya itu lagi kepikiran tuh nanti akan membuat satu LAN. Kalau saya bawa access point sendiri, nah ini saya bingung nih, access point sendiri, satu access point dia tuh bisa menampung berapa klien. Kalau saya bawa yang TP-Link itu kan nanti mungkin berapa? 8, 10 access point. Saya nggak tahu berapa jumlah maksimumnya, saya harus lihat speknya. Tapi bayangkan nih kalau anak-anak ya kan ada satu meja tuh 2 laptop katakanlah. Jadi udah 2 laptop kali 20, 40-an klien saya yang mau connect ke satu access point. Kayaknya nggak bisa juga ya. Jadi berarti saya harus federated atau harus beberapa access point. Saya pengennya punya satu access point yang bisa menampung 60 sampai 80 klien. Terus mahasiswa kan juga banyak pakai headphone juga, handphone ya. Nanti juga di satu program ini saya ingin ngajarin MQTT juga. Anyway, balik lagi. Nah, ini setup networknya kayaknya harus dipersiapkan dengan lebih baik ya. Begitu inti poinnya adalah gitu. Jadi akhirnya saya harus membuat desain adalah sebetulnya ingin mungkin 3 atau 5 access point gitu ya. Masing-masing koneksi itu access pointnya nanti langsung lari ke satu hub, hubnya nanti lari ke atas dengan sebuah router atau apapun ya ke atas ke internet atau itu tunneling kemana lah gitu ya. Gitu. Susah ya jadi itu. Yang lain-lainnya belum, minggu depan kita akan belajar mulai sensor, tadi itu Blink ya, LED dan sensor. Oke, gitu dulu ya. Jadi poin saya adalah kalau ngajar, bolak-balik ya, kalau ngajar IoT, selalu yang bermasalah adalah network. Dulu yang selain itu dulu yang masalah adalah ininya, platformnya, komputernya beda segala macam ya. Kalau kemarin relatif mungkin hanya 1-2 yang bermasalah dengan komputernya, selebihnya oke. Oh iya, satu lagi lupa. Dongle yang saya beli ini kan saya bawakan ini ya, masing-masing saya belikan ini dan sambungan dari USB-nya ini ke USB yang gede gitu ya. Ada beberapa orang yang menggunakan MacBook dia nggak bawa dongle dari Type C ke ini USB yang gedenya. Jadi betul juga ya. Itu juga yang harus kita siapkan ternyata ya. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.